Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran korespondensi. Pada kesempatan ini kita memasuki kompetensi dasar yang ke-7, yaitu menganalisis surat dinas. Anak-anak, ini adalah pertemuan yang pertama. Materi yang akan kita bahas adalah surat dinas. Jenis-jenis surat dinas yang akan kita pelajari adalah surat pemberitahuan, surat undangan, surat kuasa, surat keterangan, surat pernyataan, memo dan nota dinas, surat edaran, surat pengantar, surat perintah, surat instruksi, dan surat tugas. Baik anak-anak, silakan kalian perhatikan materi selanjutnya. A. Pengertian surat dinas. Surat dinas ini merupakan suatu jenis surat resmi yang banyak digunakan dan dikeluarkan oleh berbagai instansi atau lembaga pemerintahan. Sekarang kita akan memasuki pada materi jenis-jenis surat dinas. Yang pertama adalah surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan adalah surat yang menginformasikan kepada semua anggota dalam lingkungan instansi atau lembaga dengan tujuan agar mereka mengetahui tentang apa yang perlu diketahui. Ciri-ciri surat pemberitahuan adalah sebagai berikut. A. Bersifat mengirimkan kabar atau berita. Surat pemberitahuan berfokus pada pemberian informasi saja ya. Ini berbeda dengan surat yang lain. Kalau surat lain itu tidak hanya semata-mata mengirimkan kabar saja, tetapi juga mengandung maksud khusus yang tercantum pada nama surat tersebut. Misalnya surat penawaran barang, surat pemesanan barang, atau surat melamar pekerjaan. B. Bertujuan untuk memberitahukan sesuatu. Ini contohnya tentang perubahan nomor telepon, kemudian perpindahan alamat, pembukaan kantor cabang baru, perubahan harga, atau keperluan-keperluan lain yang sifatnya hanya untuk menyampaikan informasi saja. Sifat penyampaian isi surat pemberitahuan ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu A. Pemberitahuan yang isinya merupakan inisiatif pengirim surat. Yang B. Pemberitahuan yang isinya merupakan jawaban atau balasan atas surat yang telah diterima sebelumnya. Struktur surat pemberitahuan ini ada 3. Yang pertama adalah bagian pembuka, yaitu bagian pengantar atau pendahuluan yang berisi masalah pokok surat. Kemudian bagian isi adalah bagian berisi rincian, uraian, keterangan, atau penjelasan dari masalah pokok yang akan diberitakan. C. Bagian penutup, yaitu bagian yang berisi harapan agar pihak yang dituju dapat memaklumi hal yang disampaikan. Jika perlu, dalam bagian ini pengirim surat dapat meminta tanggapan atau respon penerima surat. Itu nak ya, jadi nanti dalam alinea itu ada 3 bagian. Ada alinea pertama bagian pembuka, alinea kedua bagian isi, dan alinea ketiga adalah bagian penutup. Ini adalah contoh surat pemberitahuan, perihalnya adalah pindah alamat dan perubahan nomor telepon. Jadi ini sekedar memberitahukan saja ya, tidak ada maksud apa-apa, tapi sekedar memberikan informasi saja. Kalian bisa baca di sini ya. 2. Surat undangan. Surat undangan adalah surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang atau sekelompok orang untuk dapat berpartisipasi dalam suatu acara tertentu yang dilaksanakan pada tempat dan waktu tertentu. Jenis surat undangan dibagi berdasarkan kepentingannya. Ini ada 3, yaitu A. Surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah undangan yang dikeluarkan oleh badan, instansi atau organisasi resmi dan bersifat formal. Ini contohnya undangan untuk menghadiri rapat, undangan acara pelantikan, dan undangan upacara kenegaraan. Karena dikeluarkan oleh badan atau organisasi resmi, maka pihak pengundang harus menyebut pihaknya itu dengan kata kami, atau menyebutkan jabatannya sebagai perwakilan dari organisasi. Ciri-ciri undangan resmi adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan kepala surat. Karena surat undangan ini sifatnya resmi dan dibuat oleh suatu organisasi atau lembaga atau
instansi pemerintah, maka menggunakan kepala surat atau kop surat. 2. Memakai model atau bentuk surat yang standar. Ini bisa menggunakan full block style, semi block style, atau block style ya. 3. Menggunakan ragam bahasa resmi. Ini bisa menggunakan bahasa ejaan yang disempurnakan atau EYD ya. 4. Menggunakan kertas yang dikhususkan untuk surat menyurat. Ini biasanya menggunakan F4 kalau untuk instansi pemerintah, tetapi kalau untuk swasta ini menggunakan ukuran A4. B. Undangan setengah resmi. Undangan setengah resmi adalah undangan yang biasanya dibuat untuk kegiatan yang tidak terlalu resmi, misalnya rapat keluarga atau arisan. Ciri-ciri undangan setengah resmi ini tidak menggunakan kepala surat atau kop surat karena hanya untuk keluarga ya. Jadi bukan atas nama instansi atau lembaga. Kemudian bentuk surat boleh tidak standar. Apa saja bisa ya. Bahasanya juga digunakan boleh campuran, tidak harus bahasa resmi. Kemudian dia menggunakan kertas yang lazim untuk surat menyurat. 3. Undangan tidak resmi atau undangan pribadi. Undangan tidak resmi atau undangan pribadi adalah undangan yang dibuat oleh perseorangan untuk keperluan dirinya sendiri. Misalnya undangan ulang tahun dan undangan tasyakuran. Kalimat penutup dalam surat undangan pribadi yang dapat digunakan itu biasanya misalnya, kami sangat mengharapkan kehadiran Bapak, Ibu, atau Saudara. Bisa juga kehadiran Anda merupakan kebahagiaan bagi kami. Misalnya lagi yang lain adalah kami menunggu kedatangan Anda. Atau juga atas perhatian Anda kami mengucapkan terima kasih. Anak-anak, ini adalah contoh surat undangan yang resmi yang berasal dari suatu PT atau perusahaan ya. PT Gentara Konsultindo. Kemudian ini kalian bisa baca di sini ya. Ini kepada Bapak Gita Kurniawan. Kemudian di sini juga disampaikan acara-acaranya apa. Silakan kalian pelajari ya. 3. Surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan wewenang kepada seseorang atau pejabat yang dapat dipercaya untuk bertindak untuk mewakili orang yang memberikan kuasa, karena orang yang bersangkutan tidak dapat melaksanakannya sendiri. Jadi ini karena orang yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan sendiri, maka dia menyuruh orang lain ya, atau mewakilinya. Maka dibuatlah surat kuasa ini gitu ya. Jenis-jenis surat kuasa ini dibagi menjadi 2. A. Untuk keperluan internal organisasi. Surat ini digunakan di lingkungan organisasi sehingga tidak perlu mencantumkan secara rinci data-data pribadi, baik dari pemberi maupun penerima kuasa. Yang B, ini untuk keperluan eksternal organisasi atau untuk di luar organisasi. Surat ini digunakan untuk urusan dengan pihak luar organisasi sehingga harus mencantumkan dengan jelas dan rinci terkait hal-hal berikut. Misalnya, data pribadi yang memberi kuasa, data pribadi yang diberi kuasa, dan bentuk kekuasaan yang diberikan disertai dengan batasan-batasannya. Kemudian, syarat-syarat apa saja untuk membuat surat kuasa? A. Surat kuasa yang bersifat perseorangan atau pribadi harus mencantumkan rincian data pribadi seperti nama, nomor kartu identitas, pekerjaan, alamat. Surat kuasa ini tidak perlu mencantumkan nomor surat kuasa. B. Surat kuasa untuk mengambil gaji atau honorarium yang bernilai kurang dari Rp500.000 tidak perlu menggunakan materai atau kertas segel. C. Surat kuasa yang menyangkut keuangan senilai lebih dari Rp500.000 harus menggunakan materai Rp6.000. D. Surat kuasa bersifat kedinasan harus mencantumkan nomor surat kuasa, rincian data pribadi pemberi dan penerima kuasa secara lengkap dan menggunakan materai Rp6.000. E. Orang yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa harus sudah berusia dewasa
serta sehat secara jasmani dan rohani. F. Surat kuasa diberikan kepada orang yang dipercaya. G. Surat kuasa dianggap sah jika pemberi dan penerima kuasa telah menandatangani surat kuasa tersebut. Anak-anak, untuk saat ini materi 6.000 sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi kita sudah menggunakan materi 10.000. Nah, anak-anak, ini adalah contoh surat kuasa dari CV Tata Triputra. Kemudian kalian bisa baca di sini ya. 4. Surat keterangan. Surat keterangan adalah surat yang isinya menerangkan aktivitas seseorang atau sesuatu hal. Berdasarkan kepentingannya, surat keterangan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu A. Surat keterangan biasa. Surat ini diberikan kepada seseorang yang isinya menerangkan tentang kegiatan sebagai warga masyarakat di tengah kesibukan sehari-hari. Contohnya, sebagai karyawan atau sebagai anggota suatu organisasi. Isi pokok surat keterangan biasa ini meliputi data pribadi atau jabatan yang menerangkan. B. Data pribadi pihak yang diterangkan. C. Isi keterangan ini menerangkan tentang apa gitu ya. Kemudian yang D. Tujuan keterangan dibuat. Untuk keperluan apa keterangan itu dikeluarkan. E. Penutup. Umumnya berisi imbauan atau harapan agar pihak ketiga maklum. B. Surat referensi. Surat ini merupakan surat keterangan dari pihak ketiga yang berisi penilaian mengenai kepribadian, kelayaan, keahlian, dan kualifikasi pihak pertama yang bersifat rahasia untuk kepentingan pihak kedua. Surat referensi ini dibedakan menjadi 3 jenis. A. Surat referensi dagang, yaitu surat keterangan yang digunakan oleh pedagang yang ingin membeli secara kredit dalam jumlah besar. B. Surat referensi bank, yaitu surat keterangan yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan pinjaman atau kredit multiguna pada bank. C. Surat referensi pribadi, yaitu surat yang digunakan oleh seseorang untuk melamar pekerjaan dengan menunjukkan surat dari salah satu pejabat tempat ia bekerja sebelumnya untuk memberi keterangan positif mengenai identitas pelamar. Ini adalah salah satu contoh surat referensi dagang ya. Kemudian ini adalah contoh surat referensi dari Bank Jabar yang menjelaskan bahwa suatu perusahaan atau CV Tata Triputra ini selama berhubungan dengan Bank Jabar tidak mengalami permasalahan apa-apa, sehingga surat ini dapat digunakan sebagai pendukungnya. C. Surat rekomendasi. Surat ini merupakan surat keterangan dari pimpinan perusahaan yang diberikan kepada pihak ketiga, berisi data-data kepribadian yang positif yang sudah diketahui terlebih dahulu oleh pihak kedua. Perbedaan surat referensi dengan surat rekomendasi. A. Kalau surat referensi itu diperoleh dengan menunjuk seseorang sebagai pihak ketiga tanpa diketahui oleh pihak pertama sehingga bersifat rahasia. Yang B. Kalau surat rekomendasi ini diperoleh dengan meminta langsung ke pimpinan perusahaan sehingga surat tidak bersifat rahasia karena isi surat sudah diketahui oleh pihak pertama. Sedangkan persamaan antara surat referensi dan surat rekomendasi ini adalah pihak yang mengeluarkan surat referensi atau rekomendasi tidak terikat dan tidak bertanggung jawab dengan permasalahan yang timbul di kemudian hari.